Sabe selamat lingkungan latai, salam sujud, kerende melempang, Om Swastiastu. Baiklah teman-teman dan dosen yang memeriksa video ini. Di sini saya akan membahas perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya yang mencakup yang pertama konsep kurikulum, yang kedua buku, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian. Dan kita langsung memasuki pembahasan yang pertama yaitu konsep kurikulum. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Dan nomor 1 di bagian KBK 2004 dan KTSP 2006 yaitu proses kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan di kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum 2013 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Selanjutnya kita memasuki bagian yang kedua yaitu buku. Kriteria buku dalam kurikulum 2013. Yang pertama, dalam kurikulum 2013, buku ditulis mengacu kepada konsep kurikulum. Yang kedua yaitu dalam mengajar ada 2 jenis buku, yaitu buku siswa dan buku guru. Yang ketiga, buku siswa lebih ditekankan pada activity based, bukan merupakan bahan bacaan. Yang keempat, setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kelima atau yang terakhir, buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajar materi kepada siswa. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Proses pelajaran yang mendukung kreativitas. Menurut Dear J.H. et al. 2011, 2/3 dari kemampuan aktivitas seseorang dipengaruhi melalui pendidikan dan 1/3 sisanya berasal dari genetik. Selanjutnya, kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 dari genetik. Selanjutnya, kemampuan beraktivitas dipengaruhi oleh observing, questioning, experimenting, associating, dan networking. Pembelajaran saintifik. Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, yang kelima mencipta, dan yang keenam mengkomunikasikan. Pergeseran pengertian tentang kreativitas. Pemahaman lama yang pertama terbentuk dari seni. Pemahaman baru untuk semua mata pelajaran. Murni bakat, keterampilan yang dapat dipelajari. Pemahaman lama, originalitas, pemahaman baru, originalitas dan nilai. Pemahaman lama tidak perlu pengetahuan pendukung. Pemahaman baru, pengetahuan lapangan sangat diperlukan. Pemahaman lama, terobosan besar. Pemahaman baru, keterampilan berpikir, kontribusi dalam pengembangan. Pemahaman lama, free play, bebas, dan discovery. Pemahaman lama, stimulasi play, terarah, dan discovery. Selanjutnya kita memasuki
bagian pembahasan yang terakhir, yaitu penilaian. Proses penilaian yang mendukung kreativitas. Menurut SAR C 2004, guru dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif melalui yang pertama, tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Selanjutnya, mentolerir jawaban yang nyeleneh. Selanjutnya, menekankan pada proses, bukan hanya hasil saja. Selanjutnya, memberanikan peserta didik untuk mencoba menentukan sendiri yang kurang jelas. Memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau kejadian. Selanjutnya, memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan atau ekspresif. Perubahan untuk semua mata pelajaran. Di kurikulum lama nomor 1, materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan di kurikulum, materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui manfaat berbagai sumber. Belajar siswa mencari tahu itu sendiri. Penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Baiklah teman-teman dan juga dosen yang memeriksa video ini, semoga kita diberi kesehatan oleh Sang Hyang Widi Wasa.